Selamat siang, perkenalkan nama saya Fiston Dika Surboya dari Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Pada pertemuan kita kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang apa itu sistem komunikasi pedesaan dan bagaimana sistem komunikasi pedesaan itu. Kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian sistem komunikasi pedesaan. Komunikasi pedesaan yaitu komunikasi yang lebih banyak dilakukan melalui komunikasi interpersonal. Maksudnya adalah komunikasi interpersonal itu yang seperti apa? Yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau sekelompok kecil yang memberikan sifat umpan balik antara satu orang dengan orang yang lainnya. Selanjutnya, pengertian desa. Menurut Sutarjo Kartodikusuma, pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum di mana kita bertempat tinggal, suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Maksudnya itu yang kayak gimana? Jadi desa itu sendiri mengandung kompleksitas yang sering berkaitan satu sama lain. Seperti adanya gotong royong, adanya tolong menolong, dan adat istiadat di desa itu sangat kental. Dan lain-lainnya. Selanjutnya ada beberapa jenis masyarakat yang di slide ini ada 4. Yang pertama masyarakat tradisional, yang kedua masyarakat transisi, yang ketiga masyarakat modern, dan yang terakhir adalah masyarakat pedesaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu masyarakat tradisional. Yang pertama masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional itu artinya adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama, sedangkan pengertian adat istiadat adalah suatu aturan yang sifatnya itu sudah tetap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya. Jadi artinya masyarakat tradisional ini melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara atau kebiasaan lama yang diwarisi oleh peninggalan nenek moyangnya. Berikutnya ada masyarakat transisi. Masyarakat transisi ini adalah masyarakat yang mengalami perubahan dari suatu tipe masyarakat ke tipe masyarakat lainnya. Misalnya masyarakat pedesaan yang mengalami transisi ke arah kebiasaan kota. Jadi seperti pergeseran tenaga kerja dari pertanian ke sektor industri. Ciri masyarakat transisi ini yaitu masyarakat sudah mulai terbuka dengan kemajuan zaman atau kemajuan teknologi tersebut. Terus mobilitas masyarakatnya itu tinggi. Seperti itu. Yang ketiga ada masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke dalam kehidupan peradaban dunia masa kini. Jadi maksudnya masyarakat ini relatif bebas dari adanya adat istiadat yang lama karena cenderung mengalami perubahan zaman yang semakin canggih. Perubahan ini terjadi akibat masuknya pengaruh kebudayaan luar terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan ini ialah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dari wilayah kota. Masyarakat desa ini adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusinya dalam wilayah setempat, yaitu tempat mereka tinggal, yakni di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan di kampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan mereka bersama. Jadi masyarakat ini sering disebut sebagai masyarakat pertanian. Mengapa disebut masyarakat pertanian? Karena hubungan antar warga yang sangat akrab dan bersifat awet. Kemudian mobilitas sosial di masyarakat pedesaan ini sangat rendah dan memiliki sifat kekeluargaan yang sangat erat. Apa itu media rakyat? Konsep
media rakyat. Yang pertama, pada masyarakat pedesaan ini di mana sebagian besar mereka adalah masyarakat tradisional, terdapat berbagai media sosial sebagai sarana efektif untuk saling berinteraksi. Media ini telah lama tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dan menjadi media sosialisasi nilai-nilai antar warga masyarakat, bahkan dari generasi ke generasi. Media ini dikenal sebagai media rakyat. Apa sih media rakyat itu? Media rakyat adalah media yang tumbuh dan berkembang di lingkup masyarakat. Media rakyat menganggap kepentingan rakyat sebagai hal yang paling utama. Maksudnya adalah karena media ini menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya pedesaan, untuk mengemukakan suatu pemikiran inovasi atau sesuatu yang baru. Selanjutnya ada status dan fungsi media rakyat. Media rakyat merupakan alat untuk mengubah nilai, sikap, dan norma-norma untuk menyediakan iklim yang kondusif bagi kemajuan ekonomi serta sosial masyarakat pedesaan tersebut. Media rakyat merupakan metode untuk mempromosikan perilaku atau kebiasaan-kebiasaan tertentu. Tujuannya adalah agar rakyat melakukan tindakan khusus tertentu, seperti bagaimana cara kita menanam dan menggunakan pupuk yang benar, dan bagaimana cara kita mengelola dengan baik surat kabar yang ada di pedesaan. Surat kabar pedesaan ialah surat kabar yang diterbitkan di daerah kabupaten atau kota kecil. Kota tersebut ialah kota yang penduduknya kurang dari 100.000 jiwa orang. Karakteristik surat kabar pedesaan itu ada 3. Yang pertama, surat kabar pedesaan ini diterbitkan di daerah kabupaten atau kota yang penduduknya masih mempertahankan pola hidup pedesaan. Yang kedua, surat kabar pedesaan diterbitkan oleh dan untuk masyarakat desa. Yang ketiga, bahasa yang digunakan oleh surat kabar pedesaan ialah bahasa yang dipahami dengan baik oleh penduduk desa tersebut. Kemudian sistem komunikasi desa. Sistem komunikasi ini terutama terhadap masyarakat desa memakai pola komunikasi yang sangat sederhana dan simpel, yaitu dengan cara face to face komunikasi, yaitu atau artinya komunikasi bertatap muka, dan interpersonal communication. Peranan media massa belum secara optimal. Media massa yang lebih akrab adalah media elektronik, tetapi lebih banyak dimanfaatkan dalam aspek hiburannya saja. Walaupun pada umumnya di negara Indonesia ini tumbuh dan berkembang dari masyarakat pendengar dan seiring meredupnya stasiun televisi swasta. Daya jangkauannya luas, maka akan menjauhkan media massa surat kabar termasuk di desa-desa. Kemudian di sistem komunikasi desa ini terdapat opinion leader. Apa itu opinion leader? Opinion leader adalah individu yang memimpin dalam mempengaruhi pendapat orang lain tentang suatu adanya inovasi. Opinion leader ini dibagi menjadi 2, yaitu opinion leader aktif atau opinion giving, dan kedua opinion leader pasif atau opinion shaking. Opinion leader aktif ini opinion leader yang sengaja mencari pengikut untuk mengumumkan atau mensosialisasikan suatu informasi. Sedangkan opinion leader pasif yaitu pengikut aktif mencari sumber informasi dan memberitahu kepada opinion leader untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian peranan opinion leader dalam setiap sistem komunikasi. Opinion leader ini secara langsung akan diduduki oleh pelaku komunikasi organisasi. Demikian juga komunikasi organisasi memiliki opinion leader dari level-level di bawahnya. Hal ini yang mendasar yaitu bahwa opinion leader memiliki posisi yang cukup kuat untuk mempengaruhi khalayak. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita kali ini, izinkan saya memberikan kesimpulan bahwa sistem komunikasi pedesaan ini sangat penting dalam perkembangan masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat desa. Masyarakat desa belum percaya sepenuhnya terhadap media massa, sehingga informasi dari orang lain lebih dipercaya daripada media massa tersebut. Melalui peran opinion leader, diharapkan mampu untuk mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat desa. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan pengertian dan bagaimana sih sistem komunikasi yang ada di pedesaan itu. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.